Halo teman-teman, balik lagi barengan Sandi di podcast yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu Sareng Santai Bareng. Nah, mungkin kalian udah dengerin podcast yang kemarin yang sama Ziko. Nah, kali ini Sandi udah sama salah satu virtual YouTuber dari, ayo tebak mana? Ini dari Jawa Barat teman-teman, namanya Zeto. Halo Zeto, boleh dong sedikit perkenalan dan mungkin mau ada yang disampaikan sebelum kita mulai, mungkin tentang isi kontennya atau apa gitu, silakan. Ya, halo teman-teman. Ketemu dengan gua, Zeto. Selamat datang di channel Sandi VTuber. Gua lagi numpang dulu. Oke, sebagai tamu podcast, ya gua cuman bisa bilang halo semuanya. Dan gua mau bagi-bagi konten kepada kalian. Kalau konten gua itu banyak banget, guys. Banyak. Mungkin bisa dihitung 5 atau 6, tapi gua rangkum aja jadi satu-satu aja gitu. Mulai dari tutorial, gameplay, seputar game online atau offline dan segala macem lah. Oh iya, lupa dan asal gua itu dari Jawa Barat tapi rasa Betawi gitu. Gini, kan channel Sandi ini terus bahasnya tentang topik-topik pariwisata. Nah, kemarin Sandi udah sempat bahas tentang apa namanya, tempat wisata di Malang bersama Ziku. Nah, kali ini Sandi penasaran banget tentang mungkin kuliner ya. Kan kemarin udah tempat wisata, sekarang kuliner. Nah, bisa dong Zeto jelasin tentang kulinernya di Jawa Barat tuh apa aja. Terus mungkin asalnya dan bahan-bahan atau gimana. Mungkin bisa diceritakan di sini gitu. Silakan. Oke, kalau misalkan kuliner khas Sumedang ya, Sumedang Jawa Barat itu tahu, tahu Sumedang. Jadi tahu yang satu ini tuh dibilang tahu yang sangat spesial karena tahunya itu selain kering, tahunya juga gurih gitu. Apalagi kalau misalkan ditambah lontong, saus, enak banget cuy. Enak. Dan bahannya itu cuma tahu. Dan si tahu itu digoreng pakai minyak yang banyak dan digoreng selama beberapa menit sampai si luar tahu itu kering banget. Ya, kalau untuk wisata sih ya yang gua tahu kalau di Sumedang itu yang paling terkenal itu Kampung Toga, yang dimana Kampung Toga itu banyak pemandangan yang bagus ditambah lagi dengan wisata ini gitu ya, kolam renang. Kolam renangnya itu paling hits pada zamannya gitu. Gue juga dulu dari TK main gitu ya sampai 3 jam gitu kalau nggak salah. Dan gue juga pas SMP masuk, wah nostalgia banget gitu. Jadi tempat ini selain pemandangan yang indah, kolam renang juga sering rame gitu di sini. Walau untuk sekarang nggak terlalu rame. Kalau untuk daerah Bandung sih ya yang paling enak itu Surabi. Surabi yang paling enak banget. Biasanya suka ditambah apa ya namanya itu? Telur kalau nggak salah. Terus yang suka pedes-pedes itu loh, yang lada-lada itu loh. Biasanya dipakai oncom gitulah yang warna coklat-coklat itu pas dimakan tau-taunya rasanya kayak asin, asam sama pedes gitu. Sandi mau tanya dong, Surabi sama Serabi yang dari Solo itu sama apa enggak sih sebenarnya? Mungkin Zeto punya apa ya, penjelasan tentang perbedaan Surabi sama Serabi gitu. Soalnya Sandi sendiri sih sering salah ya, sering keliru antara Surabi sama Serabi gitu. Ya, kalau misalkan Surabi dan Serabi itu hampir mirip sih bahan dengan bentuknya, cuma rasanya agak beda. Kalau misalkan Serabi itu biasanya rasanya agak diarahin ke manis. Ada yang asinnya juga tapi lebih ngarah ke manis. Sedangkan kalau untuk Surabi di daerah Jawa Barat terutama untuk Sumedang dan juga Bandung itu rata-rata ngarahnya itu ke asin gitu. Apalagi kalau misalkan ditambah telur dan oncom. Itu udah asin banget. Enak lagi. Wow, ternyata beda ya Surabi sama Serabi. Dulu aku pikirnya sama aja gitu. Makanya kadang-kadang kalau ke tempat Serabi itu ngomongnya Surabi gitu. Soalnya dulu aku juga sempet tinggal di daerah Jawa Barat. Ya, gue juga kurang tahu sih antara Surabi dengan Serabi dan yang jelas Surabi dengan Serabi itu hampir sama, cuman
perbedaan bahasa dan katanya doang gitu yang agak berbeda, dan juga rasa mungkin yang agak sedikit berbeda, dan cara masaknya juga yang agak berbeda gitu. Tapi ya kalau untuk intinya masih hampir sama, cuman ya tergantung selera masing-masing. Kalau misalkan rasanya pengen manis, ya manis aja. Kalau pengen asin, asin aja. Kalau pengen ambar, ya hampa gitu, gak ada rasa, ya hampa aja gitu, ambiar. Oke, nah mungkin Sandi pengen belajar sedikit dong tentang bahasa Sunda gitu, karena dulu kan Sandi udah sempet di sana, tapi udah kelamaan di Jawa, jadi nggak ngerti gitu. And mungkin Zito mau ngajarin sedikit Sandi tentang bahasa Sunda. Ya, oke. Sedikit pembahasan tentang bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda itu ya bahasa tradisional ala Jawa Barat gitu ya. Sudah menjadi ciri khas Jawa Barat itu bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda juga bisa dibilang sebagai bahasa yang cukup milenial gitu, karena bahasanya itu ya sudah dipakai di luar Jawa Barat gitu, seperti Jawa Tengah mungkin, Jawa Timur mungkin, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, dan dimanapun. Dan ya jika Anda pengen belajar bahasa Sunda ya tanya dulu ke ahlinya dong. Hehehe, Zeto gitu loh. Dan bahasa Sunda juga sudah sering dijadikan sebagai lagu gitu ya, mau lagu tradisional maupun lagu modern yang pakai rap-rap tuh, yang kayak model di siapa ya, gue lupa lagi artisnya itu, yang pakai bahasa Sunda gitu ya, yang mempromosikan dan memperkenalkan kepada orang-orang yang jauh itu tentang kota Bandung gitu, kayak model selamat datang di kota Bandung kembang, kota tempat lahirnya para perjuang Osto Indah. Oke, dari perkenalan dulu gitu ya. Mulai contoh seperti Sampurasun. Nanti ada yang bilang Rampes. Lalu lo bilang kumaha daramang. Ya, cenanya damang. Alhamdulillah atuh. Dan itu artinya halo, apa kabar? Nah, ya baik. Terus ada apa ya? Kamu itu bilang gimana kabarnya? Baik. Ada yang bilang baik. Langsung kamu bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terlalu teliti banget ya terjemahannya ini. Ini salah satu Google Translate gitu loh. Nggak apa-apa lah, saingannya Google Translate sekali-kali gitu lah. Ya tadi gimana awal-awalnya? Sampurasun gitu. Iya gitu kan, lu bilang nanti bilang ke kelas gitu atau ke orang-orang yang rame gitu, lu bilang Sampurasun, nanti banyak orang yang jawabnya itu kompak gitu, Rampes. Nanti lu bilang kumaha daramang, nanti banyak yang bilang nya damang, alhamdulillah damang. Nah gitu. Sumpah ini susah banget sih kelihatannya, udah pusing. Sandi aja buat bahasa Jawa aja masih bingung gitu, apalagi buat ke Sunda gitu. Ya mungkin teman-teman yang mau belajar bisa langsung cek channelnya Zeto mungkin ya. Silakan di link deskripsi udah aku kasih. Mungkin kalimat itu bisa apa tadi, Sampurasun bisa buat kekompakan yang hakiki, wadaw. Kompak satu kelas mungkin gitu ya. Satu RT juga bisa bang, satu negara juga bisa. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit ocehan dari kita berdua yang semoga juga bermanfaat bagi kalian yang pengen tahu informasi tentang kuliner Jawa Barat gitu ya. Tapi mungkin masih banyak lagi gitu. Kalian mungkin bisa juga searching-searching, pasti banyak banget kok. Nah, buat Zeto, mungkin kamu ada pesan dan pesan selama jadi VTuber dan pesan buat podcastnya Sandi gitu. Silakan. Ya, kesan gua jadi VTuber itu ya, virtual YouTube itu ya bagus sih, ngarahnya kayak model ke karakter anime gitu ya. Kalau misalkan orang yang ngehayal menjadi anime gitu kayak model Kirito, Asuna dan segala macam, kalian tinggal jadi VTuber aja.
tinggal ditambahin bahasa Jepang udah beres jadi kayak karakter anime gitu. Hanya saja gini gitu ya, gue sebenarnya udah berpengalaman banget jadi youtuber dulu ya, cuman karena gagal, karena entah bla 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 dan segala macam, dan gue sekarang jadi admin ya, gue harus ngisi channel si orang pertama itu, dan gue jadi admin ya, gue mau mikir bikin konten apa gitu kan, ini channel orang gitu. Oh ya, dan gue juga pakai skill editing gue di channel ini gitu, di channel VTuber baru yang gue, dan gue juga coba trik editing gua yang bagus gitu ya di channel ini, dan alhamdulillah dapat rating bagus walau memang baru debut. Menurut gua sih ya, channelnya Sandi ya, podcastnya si Sandi ini bagus, cuman tolong gitu ya tambahin komedinya dikit dan durasi video diperpanjang. Ditambah lagi jangan taruh video gitu ya, jangan tambahin lagu yang terkenal gitu ya, kayak mode Alan Walker dan segala macam, nanti videonya kena copyright gitu ya. Udah capek-capek bikin video tapi videonya nggak kena monetize gitu, yang malah kena hak cipta. Capek gitu ya, capek-capek ngedit selama 7 jam, tahu-tahu kena copyright, gak dapat duit, lebar gitu ya. Jadi intinya semangat terus, jangan pernah menyerah. Aduh, siap bos. Nanti bisa ditingkatin lagi. Untuk komedi, sebenarnya Sandi bisa dikit-dikit lah, tapi garing gitu. Mungkin di next podcast Sandi punya kejutan. Ada host baru yang sedikit pinter ngelawak gitu. Jadi komplit, ada Sandi, ada yang pinter ngelawak juga gitu. Mungkin yang udah cek Insta story Sandi tahu dah. Oke guys, thanks for watching and sayonara. Nuhun atunya tos nonton video iya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ocehan dari kita berdua. Dan jangan lupa juga buat subscribe subscribe channelnya Zeto terutama, dan jangan lupa juga buat like videonya Zeto juga, dan yang paling penting itu harus subscribe channel gua. Oh iya, jangan lupa juga buat nyalain notifikasi kita berdua, channelnya kita berdua, biar kalian tahu video-video terbaru dari kita berdua. Oke, sekian dan bye bye.